Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Summit, kembali lagi ke episode kita di Summit Ramadan. Nah, gengs, di sini nih pada puasanya udah pada lancar kan? Gak mungkin dong bolong-bolong. Semangat dong, apalagi udah mau buka puasa, kedengar-dengar kayak gini nih. Nah, gengs, di samping saya ini udah ada hadir tamu spesial nih dari SMA Bakti Mulia 400. Halo Kak, boleh kenalkan namanya siapa? Jadi perkenalkan, nama aku Aganta dari SMA Bakti Mulia 400. Wah, halo Kak Gata. Nah, pasti udah siap banget nih ya sama materi yang pastinya menarik dan seru-seru banget nih. Nah, sebelum kita mendengarkan Kak Ganta menyampaikan materi yang paling menarik, kita dengarkan dulu teman kita untuk membaca Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Qul law kana al-bahru midadan likalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbihi falya'mal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbihi ahada. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga bacaan teman kita tadi yang membawakan Al-Quran bisa menambah pahala kita semua ya guys. Amin. Nah sahabat Summit, kalian pernah dengar gak sih istilah STMJ? Kalau kata pernah gak dengar? STMJ itu susu telur madu jahe guys. Nah bukan, STMJ itu sholat terus maksiat jalan. Nah atau biasa bahasa kerennya tuh ya kak, sholat itu sebagai firewall spiritual. Artinya itu kayak sholat itu mencegah perbuatan maksiat. Gimana tuh kak maksudnya? Betul banget, sholat itu mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Allah pernah berfirman, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi kalau misalnya kita sholat 5 waktu, kita otomatis terjauh dari sifat dan keburukan hati dan perbuatan yang tidak baik guys. Jadi kalau misalnya kita sholat terus nih tapi masih berbuat kejahatan atau berbuat maksiat, berarti sholat kita bukan sholat kita yang salah nih guys, tapi cara sholat kita yang perlu diperbaiki ya kak. Betul. Kak, gimana sih cara sholat kita tuh berkualitas nih, bukan hanya sekedar formalitas? Jadi sholat itu bukan hanya untuk menggugurkan kewajiban, tapi sholat juga harus yang berkualitas. Nabi Muhammad pernah menganalogikan, coba kalian bayangkan ada sungai dan ada orang yang mandi 5 kali dalam sehari, maka otomatis orang itu akan bersih dari kotoran-kotoran yang ada di tubuhnya. Sama saja seperti kita sholat 5 kali dalam sehari, otomatis kita terhindar dari dosa dan perbuatan yang tidak baik. Jadi ibaratkan kalau mandi kita bersih nih,
badan kita juga bersih. Tuh. Nah, kalau sholat kita benar, berarti hati kita juga bersih dari penyakit hati, gitu Betul ya. banget. Nah Kak, tadi kan gimana caranya sholat berkualitas nih. Iya. Nah, kalau sekarang ada nggak sih tips and trick cara sholat kita jadi rempakem nih? Oke, ada 3 cara guys. Yang pertama itu, pahami apa yang dibaca. Minimal kita tahu arti Al-Fatihah atau doa sujud dan ruku, biar hati kita nyambung sama yang kita ucapin. Yang kedua itu adalah hadirkan hati kita ketika kita sholat. Anggap sholat itu adalah tempat kita curhat kepada Sang Pencipta alam semesta. Masa kita curhat sama Allah tapi kita masih mikirin yang lain-lain sih guys. Terus yang ketiga adalah bawa vibes sholat kita keluar sajadah. Nah ini poin yang paling penting guys. Ketika kita bisa sabar menunggu imam ketika saat kita sholat, maka otomatis di luar sholat pun kita bisa sabar menghadapi segala macam masalah. Jadi gitu ya Kak Gata. Jadi ada 3 tips nih guys. Yang pertama itu pahami apa yang dibaca ya Kak. Terus yang kedua itu hadirkan hati di antara sholat kita. Tuh. Terus yang ketiga itu bawa vibes keluar sejadah. Contohnya bersabar ya Kak. Iya. Nah guys, materi kali ini sangat penting nih guys. Apalagi kita lagi membahas tentang sholat, yang dimana sholat itu sebagai tiang agama kita. Apalagi di waktu Ramadan kayak gini nih guys, jangan hanya mengejar rakaat sholatnya, tapi juga memperbaiki kualitas sholat kita yang paling penting nih. Sekian dari kami, aku Farah. Aku Ganta. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa memakai pakaian Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwa lahu wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma huwa lahu. Artinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ya Allah, aku memohon padamu dari kebaikan pakaian ini dan dari suatu kebaikan yang ada di pakaian ini. Dan aku berlindung kepadamu dari kejahatan pakaian ini dan dari kejahatan sesuatu yang ada di pakaian ini. Amin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. أشهد أن محمد رسول الله.
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد